Oke, sekarang kita coba transaksi POS di cabang Surabaya, di mana PB1 itu dihitung dari service charge. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya kita lihat penjualan di Jakarta, nah itu PB1 tidak dihitung dari service charge. Nah, jadi misalnya ini ya, Edi Sentosa. Nah, coba kita lihat. Nah, ini. Jadi PPN 10% atau PB1 10% yang ini hanya dihitung dari menu saja, bukan dari service charge. Tetapi di restoran di cabang Surabaya, untuk PB1 ini dihitung juga dari service charge. Oke, jadi kita sudah lihat settingannya di sini ya. Jadi misalnya saya kembali ke barang dan jasa, saya cari yang service charge. Nah, service charge. Nah, kita perhatikan settingan yang di Jakarta, service charge Jakarta. Nah, di sini tidak ditimpakan atau di-attach PB1 Resto ya. Tidak. Nah, tapi kalau di service charge Surabaya, nah kita perhatikan di sini sudah di-attach PB1 Resto. Oke, saya tutup saja. Ini saya batalkan. Nah, sekarang kita akan coba di Accurate POS ya. Accurate POS cabang Surabaya. Jadi sebelumnya ini kita instalasi di Accurate POS cabang Jakarta. Nah, sekarang di Accurate POS cabang Surabaya, jadi kita bisa lihat aturannya dari sini ya, dari pengaturan Accurate POS, kemudian di pengaturan POS. Nah, di pengaturan POS ini kita masuk di cabang Surabaya. Nah, ini. Jadi kita sudah melakukan setting POS untuk cabang Surabaya ya, seperti ini ya. Ini kasir Kaslan dengan Ngajiman. Nah, dan lain-lainnya ini kita sudah buat ya di cabang Surabaya. Oke. Sekarang saya akan buka kembali cabang Surabaya. Nah, di sini saya akan buka di handphone. Jadi, saya menggunakan handphone. Kalau di cabang Jakarta, saya menggunakan tablet. Kalau di cabang Surabaya, saya menggunakan handphone. Sebenarnya sama saja ya. Oke, sekarang kita akan klik di Play Store. Nah, kita cari di sini Accurate POS ya. Nah, Accurate POS kita install saja. Nah, ini kita install. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kode manual 080195 ya, seperti ini. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini di cabang Surabaya ya. Nah, jadi kalau ini 080195 ini saya copy dulu, saya salin kode. Nah, jadi kalau kita lihat di faktur penjualan ini semua cabang Jakarta ya. Jadi kalau saya munculkan di sini, misalnya saya munculkan cabangnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini cabang Jakarta ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan transaksi di cabang Surabaya. Oke, kita akan lihat apakah sudah selesai. Nah, sudah selesai ya. Kita klik buka dan kita akan hubungkan. Ya. Nah, di sini hanya terdeteksi perangkat yang sudah terhubung dengan Accurate Online. Jadi, seakan-akan dia mau jadi klien. Nah, seakan-akan mau jadi klien. Tapi kita tidak mau buat dia klien. Justru ini sebagai servernya Surabaya ya. Server cabang Surabaya. Nah, jadi saya coba matikan dulu. Ini ya. Saya coba matikan dulu untuk internet. Nah, internet ini saya matikan dulu biar supaya dia tidak terdeteksi ya. Nah, saya matikan dulu. Nah, ini sudah mati. Nah, sekarang saya kembali ke ini. Coba saya kembali saja. Nah, dan saya klik di sini, hubungkan dengan Accurate Online ya. Nah, klik hubungkan dengan Accurate Online, lalu input kode manual ya. Kita input kode manual, di sini saya paste coba, tempel yang tadi ya. Nah, tempel yang tadi. Oke, tempel sebagai teks biasa. Nah, dia tidak berhasil, coba saya buka kembali pengaturan Accurate POS yang cabang Surabaya ya. 080195 ya udah, kita masukin saja. 080195. Nah, dia sudah. Nah, ini di sini ya. Saya masukin 080195 di sini. Yang tadi sudah saya masukkan. Nah, kita lihat. Sekarang dia mulai koneksi ke server ya, ke server Accurate Online tapi untuk cabangnya cabang Surabaya ya. Nah, sedangkan cabang Jakarta, nah ini yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita mulai data baru saja. Nah, ini cabang untuk cabang Jakarta. Nah, jadi cabang Jakarta saya buka di sini.
Sekarang yang handphone saya ini adalah cabang Surabaya. Nah, dia masih melakukan proses instalasi. Kita tunggu saja ya. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, sekarang saya dengan ngajiman saja ya. Saya buat PIN. Nah, 654321 ya. 654321. Nah, kita mulai shift saja ya. Nah, misalnya modalnya 100.000. Oke. Nah, ini cabang Surabaya. Nah, coba kita tes dengan ini pelanggan umum Beef Bacon ya. Nah, Beef Bacon. Nah, kita bisa lihat open bill-nya. Nah, ini saya proses bill saja. Nah, saya klik mengerti. Nah, kita lihat di sini. Di bagian ini kemudian kita open bill. Nah, perhatikan di sini pajaknya itu 2.000 ya. PB1 2.000. Kalau kita lihat, oh ternyata untuk PB1 ini belum diambil dari service charge yang 1.000 ya. Nah, oke. Coba kita tes bayar dulu. Nah, misalnya saya tes bayar, saya masukin metode pembayaran tunai, misalnya 23.000, saya klik bayar. Nah, saya klik selesai. Oke, tidak ada pesanan lagi ya, semua sudah oke. Nah, sekarang saya akan lihat di faktur penjualan cabang Surabaya. Nah, ini sudah masuk. Nah, begitu masuk, kita coba perhatikan. Nah, ternyata justru di sini service charge Jakarta yang masuk, bukan service charge Surabaya. Nah, ini hati-hati. Jadi, untuk itu kita harus merubah settingannya. Settingannya masuk di accurate POS, di bagian pengaturan POS. Nah, kita buka kembali cabang Surabaya. Nah, ini dia sudah terhubung ke handphone ya, handphone yang ini tadi. Dia sudah terhubung. Oke, sekarang saya buka kembali pengaturan POS dan saya masuk di bagian ini, service charge. Nah, rupanya yang masuk di sini adalah service charge Jakarta. Nah, saya akan ubah menjadi service charge Surabaya ya. Nah, jadi itu harus diubah. Nah, service charge Surabaya. Nah, sekarang saya klik simpan. Setelah saya klik simpan, nah ini saya tutup saja dan saya akan lakukan sinkronisasi dulu ya. Nah, jadi di sini saya akan lakukan sinkronisasi dengan accurate POS. Jadi klik di sini lalu lakukan sinkronisasi. Biarkan dia sinkron dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk pengaturan accurate POS mohon diperhatikan. Jadi supaya tidak salah mengambil service charge-nya. Oke, proses sinkronisasi selesai. Nah, sekarang kita coba untuk transaksi lagi ya. Misalnya additional beef bacon. Nah, additional beef bacon saya klik di sini ya. Oke, 20.000. Nah, perhatikan, sekarang pajaknya sudah 2.100 ya. Nah, artinya apa? 100 rupiah ini diambil 10% dari 1.000. 2.000 rupiah diambil dari harga menu ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita open bill, misalnya saya bayar. Nah, langsung bayar saja, tidak masalah. Nah, misalnya tunai sebesar 23.100. Nah, klik bayar. Nah, saya klik selesai dulu. Nah, sekarang kita lihat sinkronisasinya di accurate POS ya. Nah, saya refresh saja. Nah, saya refresh sebentar, saya refresh dulu. Nah, cabang Surabaya sudah masuk ya 23.100. Ini sama. Nah, jadi sekarang service charge-nya sudah masuk 10% atau sudah dihitung 10% dari PB1 sudah dihitung 10% juga dari service charge. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di cabang Jakarta, nah PB1 itu ya tidak dihitung dari service charge. Ya, sekarang Anda tinggal sesuaikan saja ya dengan aturan di resto Anda. Apakah PB1 itu juga dihitung service charge-nya atau tidak. Nah, ya, PB1 dihitung dari service charge atau tidak itu nanti Anda tinggal sesuaikan. Di sini saya hanya membuat contoh saja. Nah, seperti itu ya. Jadi, dari hasil penjualan cabang Surabaya dengan cabang Jakarta sebenarnya kita sudah bisa lihat untuk laporan laba rugi per cabang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat di sini misalnya laporan laba rugi per cabang. Nah, ini dia. Ya, laba rugi per cabang. Nah, kita bisa lihat cabang Jakarta dengan cabang Surabaya.
Nah, tadi kan Surabaya baru 2 transaksi saja. Nah, baru 2 transaksi saja ya, cabang Jakarta yang sudah dilakukan beberapa transaksi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi sampai di sini sudah mengerti ya. Sudah mengerti bagaimana cara melakukan transaksi di beda cabang dengan aturan PB1 yang berbeda, di mana yang Jakarta harga menunya itu belum termasuk PB1 ya. Nah, harga menu itu belum termasuk PB1, sedangkan ya, harga menu di mana service charge itu tidak dihitung PB1, sedangkan kalau di Surabaya, nah, baik menu maupun service charge dua-duanya dikenakan PB1. Nah, seperti itu.